Jadi kita di video ini akan melanjutkan untuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pada menu distribution. Nah, yang mana pada menu distribution ini kita akan menemukan 4 menu tab lainnya yaitu license, kemudian search indexing, payment, access, dan juga archiving. Pertama-tama yang akan kita jelaskan di video pertama kali ini yaitu terkait dengan license ini, yang mana pada menu license ini kita dapat mengatur terkait dengan pemilihan copyright holder-nya, license-nya, dan juga copyright years-nya, dan juga yang terakhir license term-nya. Jadi jika Bapak Ibu ingin bertanya di mana sih efek dari kita melakukan konfigurasi ini, jika kita lakukan misalkan copyright holder-nya menggunakan jurnal, kemudian license kita mengatur menggunakan yang poin pertama ini data yang ada di menu ini itu akan tampil pada saat artikel yang kita miliki itu terpublish. Jadi contohnya misalkan di sini saya buka terlebih dahulu di halaman depan jurnal. Kemudian kita ambil misalkan salah satu artikel yang sudah publish, misalkan test submission 2 ini. Nah, seperti yang kita ketahui, jika Bapak Ibu sebelumnya jurnalnya tidak melakukan konfigurasi atau tidak melakukan pemilihan di bagian ini secara custom, maka biasanya OJS itu tidak menampilkan informasi yang kita setup ini pada menu di bagian license-nya ini, seperti yang ada di contoh ini. Nah, berbeda halnya dengan salah satu artikel, mungkin bisa saya lihatkan lagi di artikel pertama ini. Kemudian kita lihat di bagian halaman artikelnya. Nah, yang mana di halaman artikel di test submission 3 ini sudah tersetup misalkan seperti copyright-nya menggunakan si author yaitu admin, kemudian type license ini kita menggunakan sisi by-nya, lalu di sini ada terkait data informasi license stamp-nya ini, yaitu ini. Nah, jadi jika Bapak Ibu melihat beberapa artikel yang dimiliki tidak sama seperti yang dicontohkan di test submission 3 ini, maka untuk dapat menampilkan sama seperti ini kita diperlukan terlebih dahulu untuk unpublish artikel yang ada di test submission 2 ini. Namun sebelum kita melakukan unpublish di artikel test submission 2 ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan setup terlebih dahulu di menu distribution ini dan di tab license-nya ini. Jadi di sini pertama-tama silahkan Bapak Ibu tentukan terkait dengan copyright holder-nya. Jadi jika Bapak Ibu menginginkan semua copyright holder-nya ini ada di author, maka kita pilih di bagian sini author. Kemudian di sini kita jika ingin menggunakan license-nya ini berdasarkan kebutuhan dari jurnal Bapak Ibu, silahkan disesuaikan di sini. Misalkan di sini kita contoh ambil di bagian poin ketiga ini, kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Untuk copyright years ini biasanya bisa diabaikan, namun Bapak Ibu bisa juga menyesuaikan dengan kebutuhan di jurnalnya masing-masing. Lalu license term-nya ini silahkan Bapak Ibu isikan sesuai dengan kebutuhan jurnal, namun sini agar data lebih banyak kita isi, coba kita copy saja terlebih dahulu data ini, kita paste di sini misalnya. Nah, kemudian kita klik save. Nah, setelah kita berhasil melakukan konfigurasi di menu license ini dan kita ingin menerapkan semua perubahannya ini pada test submission 2 ini, maka jika kita repaste terlebih dahulu di test submission 2 ini seperti ini contohnya, maka perubahan apapun yang ada di license ini tidak akan tampil. Sehingga untuk dapat menampilkan sesuai yang kita update, oh ya, mohon maaf, di sini mungkin terkait dengan data license yang kita buat di sini yaitu license terms, mungkin di test submission 2 secara otomatis sudah tampil. Namun untuk data lainnya seperti copyright holder dan juga license-nya ini masih belum. Sehingga untuk menampilkan juga di bagian kolom ini, terlebih dahulu kita masuk ke submission ini. Untuk memudahkan saya copy dulu untuk data ID-nya. Kemudian kita masuk kepada menu submission. Kemudian di menu arsip ini, karena ini artikel sudah publish, jadi kita masuk saja kepada menu archive ini. Jadi kita paste di sini. Nah, setelah mendapatkan di ID-nya, kita klik view.
Lalu kemudian untuk dapat mengeditnya masuk ke menu publication, lalu pastikan yang pertama kita meng-unpublish terlebih dahulu. Kemudian kita klik unpublish. Oke, setelah itu kita masuk kepada tab di menu permission and disclose ini. Nah, setelah di menu ini, karena kita mengaturnya secara otomatis di menu distribution tadi menggunakan author, kemudian copywriter-nya juga secara otomatis, maka di sini bisa kita hapus terlebih dahulu saja dengan datanya. Kemudian kita hapus di sini, lalu kita klik save. Nah, secara otomatis ketika kita klik save dan kita refresh di halaman artikelnya, maka secara otomatis copyright holder dan lain-lainnya akan berubah menjadi kolom seperti ini, yang mana kita tidak dapat mengeditnya lagi. Hal ini dikarenakan kita sudah melakukan setup di bagian menu distribution tadi. Jadi untuk mendapatkan hasil yang telah kita lakukan, di sini kita bisa langsung mengklik schedule for publication, kemudian kita klik publish. Nah, setelah status berubah jadi publish, kita coba refresh di test submission 2-nya lagi, kita refresh. Nah, maka secara otomatis pada menu kolom license-nya ini akan muncul sesuai dengan konfigurasi yang kita pilih. Misalkan seperti copyright-nya kita menggunakan author, maka yang tampil juga berdasarkan author yang melakukan submit di artikel terkait. Kemudian terkait dengan license-nya juga tampil sesuai dengan yang kita pilih. Kemudian terkait dengan data terakhir yaitu license term-nya juga menampilkan sesuai data yang kita masukkan. Oke, jadi pada tahap ini di menu distribution, kemudian di license sudah saya jelaskan, sehingga di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di setiap jurnal Bapak Ibu masing-masing. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada menu search indexing. Nah, jadi pada menu search indexing ini sebenarnya menu yang sangat penting jika kita mengetahui apa sih dari fungsi kedua kolom ini. Yang pertama, untuk search indexing ini, Bapak Ibu bisa memasukkan beberapa informasi secara pendek terkait dengan data jurnal Bapak Ibu. Misalkan di sini katakanlah jurnal yang kita miliki ini, misalnya kita ambil kata ini, anggaplah ini about dari jurnalnya, kita ambil saja sedikit, misalkan seperti ini, cukup satu baris ini saja. Kemudian silakan Bapak Ibu pastekan di bagian kolom description ini. Lalu yang kedua, di bagian custom tag ini sebenarnya ini bisa kita masukkan terkait dengan scope dari jurnal kita. Namun untuk mengisinya ini jangan sama seperti di description, Bapak Ibu paste secara kalimat paragraf lengkap. Di custom tag ini Bapak Ibu bisa memasukkannya seperti memasukkan keyword. Contoh misalkan di jurnal kita kelola ini bisa memiliki scope terkait dengan manajemen. Kemudian misalkan akuntansi, dan kemudian dan lain-lainnya. Jadi silahkan Bapak Ibu masukkan di sini terkait dengan scope yang ada di jurnalnya. Lalu jika kita mengisi seperti ini, kemudian kita klik save, maka pada halaman depan jurnal, jika kita masuk ke halaman depan, misalnya kita refresh, nah maka secara otomatis tag yang kita buat di sini akan tampil pada bagian menu atas sini. Saya seringkali melihat beberapa jurnal menampilkan beberapa informasi seperti di atas ini. Jadi kenapa jadi muncul data di atas seperti ini? Ini dikarenakan untuk dapat memasukkan custom tag di sini kita diperlukan memasukkan terlebih dahulu beberapa data tagnya. Jadi untuk mendapatkan beberapa data formatnya kita bisa menuliskan di Google dulu. Misalkan saya close dulu di sini. Kita tulis misalkan di browser di sini meta tag. Kemudian kita ambil saja yang ini, memberikan contoh. Nah, maka di sini untuk dapat menjalankan custom tag secara benar, kita bisa mengcopy terlebih dahulu terkait dengan data yang diberikan di sini. Kemudian kita paste di custom tag-nya ini. Jadi kita enter saja terlebih dahulu, kita paste. Nah, berhubung yang kita masukkan ini berdasarkan dengan keyword, maka yang kita perlukan di sini hanya data seperti ini. Jadi karena kita tidak menggunakan beberapa informasi lainnya bisa kita hapus. Jadi sini kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Nah, jadi format yang kita butuhkan hanya seperti ini.
Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu paste kode yang kita buat tadi atau data yang kita buat, kita cut misalkan, kemudian silahkan Bapak Ibu paste di menu bagian ini. Nah, setelah itu kita paste. Mohon maaf di bagian konten, kemudian ditutup kurungnya ini di bagian ini, silahkan kita paste. Nah, setelah itu kita klik save. Lalu kita coba refresh di halaman depan jurnal. Nah, maka secara otomatis data yang tampil di atas sudah hilang karena script yang kita jalankan sudah sesuai dengan rekrutmen dari OJS yang diberikan. Oke, kemudian kita masuk ke menu selanjutnya yaitu pada menu payment. Pada menu payment ini mungkin akan dijelaskan secara detail di video selanjutnya, namun secara umum jika Bapak Ibu telah mengintegrasikan jurnal atau OJS yang kita gunakan ini ke salah satu payment, maka Bapak Ibu bisa mengaktifkannya di menu ini. Jadi di sini nanti akan tersedia beberapa konfigurasi terkait dengan manual fee payment dan juga terkait dengan file-nya. Jadi secara otomatis atau secara default di OJS ini untuk saat ini yang support secara otomatis hanya menggunakan pembayaran secara PayPal saja. Jadi beberapa platform gateway lainnya itu masih tidak support atau jika menginginkan mengintegrasikan mungkin dibuat semacam custom plugin terlebih dahulu. Jadi di sini kita tidak perlu menjelaskan lebih lengkap terkait dengan payment ini karena setiap konfigurasi payment di platform gateway lainnya itu akan memiliki konfigurasi yang berbeda-beda. Jadi di sini kita kembalikan untuk tidak mengaktifkan. Kemudian kita lanjut kepada tab selanjutnya yaitu akses. Nah, secara umum jika Bapak Ibu baru pertama kali melakukan atau mengakses di menu akses ini, maka pada menu kolom publishing mode ini biasanya di sini tidak akan terchecklist satupun atau biasanya di sini terabaikan dengan tidak adanya pemilihan di antara 3 opsi ini. Namun sebenarnya dari 3 opsi yang Bapak Ibu temukan itu, jika tidak ditemukan salah satu terchecklist itu, sebenarnya yang aktif dia menggunakan data yang pertama ini. Nah, jadi di sini ada beberapa penjelasan terkait dengan publishing mode ini. Yang pertama, jika kita mengaktifkan pada poin pertama ini, maka secara otomatis jurnal yang kita miliki ini bisa diakses secara publik atau tidak diperlukan semacam diwajibkan untuk meregister terlebih dahulu atau misalkan harus melakukan subscription dulu. Nah, sedangkan yang kedua, jika kita mengaktifkan di pilihan ini, maka untuk si author atau pengunjung dapat mengakses ke halaman jurnal kita atau dapat melihat isi konten dari artikel yang kita publish, maka diwajibkan untuk melakukan subscription dulu. Jadi jika si pengelola itu tidak meregistrasi dan juga tidak subscribe, maka pada halaman depan jurnal mereka tidak bisa melihat terkait dengan isi kontennya. Nah, untuk yang ketiga ini merupakan opsi yang mana jika si user tidak terdaftar atau tidak memiliki akun di jurnal, maka sama sekali dia tidak bisa melihat apa saja judul artikel dan juga apa saja isu atau current isu yang ada di jurnal kita. Misalkan saya contohkan kita aktifkan di bagian ketiga ini, kita klik save. Kemudian kita copy misalkan di halaman jurnalnya, kita paste di browser yang lainnya, dan kita paste di sini. Nah, maka secara otomatis halaman depan jurnal hanya menginformasikan terkait dengan home, announcement, dan juga about. Jadi di sini tidak ditampilkan terkait dengan isu current atau misalkan back isunya. Jadi sini kosong sama sekali. Berbeda halnya jika kita nonaktifkan dan kita ganti ke bagian poin pertama. Maka di sini jika kita refresh lagi akan secara otomatis menu archive dan juga menu current issue akan tampil. Nah, jadi itu perbedaannya dari 3 opsi yang diberikan oleh OJS-nya. Kemudian terkait dengan enable OAI ini silahkan Bapak Ibu pilihkan. Biasanya secara default ini sudah enable, jadi tidak perlu dilakukan konfigurasi lebih lanjut. Mungkin kita lanjut ke menu archiving-nya di menu terakhir. Jadi di yang pertama pada menu archiving ini kita bisa melihat salah satu menu yaitu PKP Preservation Network atau PKP-PN. Biasanya untuk dapat mengaktifkan PKP-PN ini kita membutuhkan plugin tambahan yang ada di menu galeri.
yang mana diperlukan semacam konfigurasi lebih lanjut, mungkin bisa saya lihatkan. Jadi untuk dapat mengintegrasikan PKPPN ini, kita wajib juga untuk mengaturnya pada menu website, kemudian menu plugin. Jadi di sini jika kita sudah pernah menginstal, maka akan muncul satu plugin yaitu PKPPN. Nah, di sini karena jurnal yang saya gunakan ini baru, maka di sini kita perlu untuk melakukan pemasangan plugin tersebut. Jadi kita pertama-tama masuk ke plugin galeri ini, kemudian kita cari di sini terkait dengan plugin PKPPN. Nah, ini dia pluginnya. Jadi jika Bapak Ibu memiliki server yang mengizinkan untuk bisa langsung menginstal, maka Bapak Ibu bisa mengklik di plugin ini, kemudian kita klik upgrade atau install. Oke, misalnya kita klik OK. Nah, di sini tidak bisa berhasil menginstal plugin disebabkan karena server yang saya gunakan itu tidak mengizinkan untuk dapat langsung menginstal secara otomatis di menu plugin galeri. Sehingga jika Bapak Ibu ingin memasang plugin PKPPN ini, maka Bapak Ibu bisa menguploadnya secara manual ke server OJS-nya. Oke, mungkin nanti untuk terkait dengan penjelasan PKPPN akan saya buatkan secara lengkap di video terpisah. Oke, kita lanjut ke distribution lagi. Dan masuk di menu archiving ini. Selanjutnya kita masuk kepada menu logs and clocks ini. Nah, jadi di sini tidak diperlukan banyak konfigurasi. Jika Bapak Ibu ingin mengaktifkan terkait dengan dua fitur ini, maka Bapak Ibu hanya perlu mengaktifkan dengan menceklis di box kecil ini, kemudian juga di box kecil di bagian ini. Kemudian untuk mengetahui ini aktif atau tidak, kita save terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil kita melakukan save-nya, maka Bapak Ibu bisa melakukan klik di bagian Publisher Manifest ini. Kita new tab, kemudian ini new tab. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka secara otomatis logs yang kita setup sudah aktif. Begitu juga dengan clocks-nya. Nah, di sini juga sudah aktif. Karena jika kita misalkan contoh kita kembali ke distribution setting, kita nonaktifkan, kemudian kita klik save. Lalu di sini kita close terlebih dahulu. Kita klik kanan. Maka secara otomatis hasil yang didapatkan dia akan kembali ke halaman depan jurnal atau ke halaman home-nya. Oke, jadi terkait dengan penjelasan distribution menu telah saya jelaskan secara singkat. Dan sama seperti sebelumnya, jika Bapak Ibu menginginkan informasi atau penjelasan lebih detail, silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar. Dan untuk bisa terus mendapatkan terkait dengan update informasi OJS 3 ini, Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan subscribe dan menyalakan loncengnya. Dan untuk mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih.